Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mas Raffi Channel. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang kas dan bank. Di akhir bulan, tentunya sebagai seorang staf accounting, kita harus melakukan rekonsiliasi bank agar catatan, rekening bank, kas kecil, dan semua yang terkait dengan bank sesuai dengan kondisi sebenarnya di pihak kita dan pihak perbankan. Sebelum ke topik utama, kita terlebih dahulu bisa kunjungi ke channel Mas Raffi. Di sini kita akan belajar berbagai macam transaksi keuangan di perusahaan dan mekanisme penyelesaian transaksi, terutama menggunakan Accurate Online. Kalian dapat subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terkait dengan penyelesaian permasalahan keuangan perusahaan. Oke, kembali ke topik utama kita, yaitu bagaimana cara melakukan rekonsiliasi bank yang ada di Accurate Online. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang cara rekonsiliasi bank di Accurate Online secara step by step. Tutorial ini dibuat untuk teman-teman mahasiswa, S2 Staff Accounting, dan orang lain yang ingin belajar menggunakan Accurate Online sebagai proses pencatatan dan pengelolaan keuangan yang ada di perusahaan. Buat yang baru belajar accounting atau baru masuk dunia kerja, istilah rekonsiliasi bank mungkin sudah pernah didengar saat perkuliahan. Tetapi, ketika harus melakukan rekonsiliasi bank secara langsung menggunakan software akurat, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di kampus, mungkin kita sudah belajar mengenai bank dan kas, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, mutasi rekening, saldo akhir, debit, kredit, dan laporan keuangan. Namun, ketika sudah masuk dunia kerja, kita harus menggabungkan semua pengetahuan tersebut dengan kemampuan menggunakan sistem atau aplikasi accounting. Di sini kita akan memperhatikan menggunakan Accurate. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas cara melakukan rekonsiliasi bank di Accurate Online dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kita definisikan terlebih dahulu apa itu rekonsiliasi bank. Secara sederhana, rekonsiliasi bank merupakan proses mencocokkan catatan transaksi kas dan bank yang ada di pembukaan perusahaan dengan mutasi atau rekening koran dari pihak bank. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa transaksi dan saldo yang tercatat di sistem perusahaan sudah sesuai dengan transaksi yang benar-benar terjadi di rekening bank. Dalam prakteknya, saldo yang ada di pembukaan perusahaan tidak selalu langsung sama dengan saldo yang ada di rekening koran di bank. Biasanya, di akhir bulan, bank akan membebankan biaya administrasi sebesar berapa rupiah dan pendapatan bunga yang langsung didebitkan ke akun rekening bank kita, tanpa kita mengetahui terlebih dahulu. Sehingga inilah yang perlu melakukan rekonsiliasi bank. Nah, perbedaan tersebut terjadi karena adanya transaksi yang belum tercatat, biaya administrasi bank, biaya bunga bank, transaksi yang masih dalam proses, kesalahan pencatatan, atau faktur lainnya. Oleh karena itu, rekonsiliasi bank menjadi salah satu proses penting dalam pekerjaan accounting dan finance. Nah, kenapa rekonsiliasi bank itu penting? Mungkin ada yang bertanya, kalau saldo di sistem dari rekening bank beda sedikit, main kenapa? Justru perbedaan tersebut perlu ketahui perbedaannya ya. Bayangkan sebuah perusahaan memiliki transaksi bank setiap hari. Ada penerimaan dari customer, pembayaran, supplier, biaya administrasi bank, biaya transfer antar rekening, pembayaran operasional, dan berbagai transaksi lainnya. Kalau transaksi tersebut tidak dipisah secara rutin, bisa saja ada transaksi yang terlewat atau salah catat. Dengan melakukan rekonsiliasi bank, kita bisa mengetahui apakah semua transaksi sudah tercatat dengan benar. Rekonsiliasi bank juga membantu perusahaan untuk memastikan bahwa saldo kas di bank yang tercatat dalam sistem sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, secara umum, rekonsiliasi bank bukan hanya sekedar mencocokkan angka, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kontrol setiap transaksi keuangan yang di bank. Nah, untuk cara rekonsiliasi bank di Accurate Online, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu tentu nama rekening bank, periode rekonsiliasi, saldo awal, saldo akhir, tanggal transaksi, nominal transaksi, mutasi debit dan kredit, biaya administrasi bank, pendapatan dan bunga bank, transaksi yang belum tercatat.
Setelah data tersedia, kita dapat melakukan proses registrasi bank melalui akurat online. Nah, di akurat online sendiri sudah menyediakan fiturnya, di mana kita hanya perlu melakukan koreksi saja terhadap transaksi yang sudah ada di perusahaan. Bagaimana cara melakukan registrasi bank di akurat online? Pertama-tama, kita dapat mengunjungi terlebih dahulu situs akun.akurat.id. Kemudian, dilanjutkan dengan mengisi form login, yaitu email dan password. Kemudian, didapatkan informasi bahwa database perusahaan. Di sini kita dapat klik database perusahaan sampai database-nya terbuka. Bisa menunggu sampai database-nya terbuka. Setelah database terbuka, kita dapat masuk ke kas dan bank. Disinilah ada fitur rekonsiliasi bank. Kita dapat masuk ke rekonsiliasi bank. Kita dapat klik. Setelah masuk rekonsiliasi bank, kita pilih nama bank kita, yaitu di bank. Kita pilih tanggalnya dan periodenya. Kita klik refresh di sini. Sudah selesai, di sini terdapat 9 data belum cocok. Artinya, kita bukalah rekening koran yang ada di bank. Kita input satu persatu. Misalnya, penerima penjualan ini sudah ada, berarti tinggal ada ada di rekening koran. Oke, sudah, berarti penerima pembayaran ada di rekening koran, kita centang aja. Penerima pembayaran ada, centang. Penerimaan penjualan dari Elektromedia Indonesia ada, dia centang. Pembayaran ke KP Big Four, tinggal centang. Pembayaran jasa konsultan, tinggal dicentang. Penerimaan penjualan dari Elektromedia, tinggal centang jika ada. Penerimaan penjualan dari Dinas Kesehatan, ada, tinggal centang. Transfer bank dari kas kecil, ada, tinggal centang. Nah, ketika sudah semua ada di rekening, berarti saldo bank dan saldo rekening sudah ada. Untuk melihatnya, kita bisa di history bank. Kita pilih rekening bank kita lihat refresh. Nah, di sini mutasi rekening bank. Nominal ini harus sama dengan yang ada di rekening koran yang ada di bank. Dicetak ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut sudah direkonsiliasi, sehingga transaksi tersebut sudah dipastikan, sudah dicek oleh dua pihak, yaitu pihak kita dan pihak rekening koran yang ada di perbankan. Misalnya, jika terdapat selisih, biasanya adalah biaya administrasi bank yang belum dibebankan. Kita bisa masuk ke